video ini akan saya jelaskan bagian dari materi peluang, yaitu permutasi. Di video sebelumnya saya udah jelaskan tentang materi aturan pengisian tempat. Nah, video ini saya akan lebih menjelaskan tentang materi permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Saya ulangi, permutasi adalah suatu susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda ya, yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Untuk lebih jelasnya, nanti ada contoh soalnya. Banyak permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia itu rumusnya NPK, ini permutasi rumusnya ya, N faktorial per N min K faktorial ya. Seperti kita ketahui, faktorial itu misalnya gini, 3 faktorial berarti kan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya adalah 6. Misalnya di sini 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 12 kali 2 hasilnya 24. Ini sekilas tentang faktorial ya. Lalu, dalam permutasi ini diperhatikan urutan, jadi tidak boleh acak ya. Ini tidak boleh acak. Tidak boleh acak. Nah, nanti ada materi yang boleh acak, yaitu adalah kombinasi. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Baiklah, kita langsung membahas soal permutasi. Soal nomor 1. Dari 8 orang calon, termasuk Joko, dipilih 4 sebagai pengurus kelas, yaitu sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan pengurus kelas yang mungkin terjadi jika Joko harus menjadi ketua kelas. Coba kalian perhatikan, ada 8 orang termasuk Joko, tapi Joko sudah dipastikan menjadi ketua kelas. Sedangkan di sini yang dibutuhkan adalah selain ketua kelas adalah wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Seperti apa? Kita coba jawab di sini. Oke, di sini 8 orang, berarti 8 termasuk Joko ya, berarti N-nya itu 8 dikurang 1, karena Joko sudah dipastikan sebagai ketua kelas, berarti N-nya adalah 8 dikurang 1, yaitu 7. Nah, untuk caranya atau K-nya, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, K-nya itu semuanya ada 4 dikurang 1, karena udah ada ketua. Udah dipastikan ketuanya Joko, berarti tinggal 3. Nah, sesuai dengan rumus permutasi yang sebelumnya saya jelaskan, NPK ya. N faktorial, N min K faktorial. Berarti di sini 7 faktorial, 7 dikurang 3 faktorial, 7 faktorial per 4 faktorial. 7 dikurang 3, 4 ya. Lalu kita urai, 7 difaktorialkan, 6, 5, 4 faktorial. Tidak usah sampai 1 atau 0 ya. Jadi tidak usah sampai 1, cukup 4 faktorial. Kita lihat penyebutnya adalah 4 faktorial. Sehingga kalian bisa coret di sini. Tidak membuang waktu kalian untuk menghitung seluruhnya. Yaitu tinggal dikalikan 7 kali 6 kali 5. Hasilnya adalah 42 kali 5, hasilnya adalah 210 susunan. Jawabannya, di sini sudah ada, jawabannya adalah C, 210 susunan. Soal nomor 2, dalam suatu ruang tunggu tersedia hanya 3 kursi berjejer. Jika di ruang tersebut ada 8 orang, maka banyak susunan orang yang duduk pada kursi tersebut adalah, kita jawab,
Di sini ada 8 orang, itu adalah N-nya, 8, sedangkan 3 kursi itu adalah K-nya. Berarti sesuai dengan rumus NPK yaitu N faktorial N min K faktorial, yaitu 8 faktorial. Di sini 8 dikurang 3 faktorial adalah 8 faktorial per 5 faktorial. Kita urai 8, 7, 6, 5 faktorial. Berhenti sampai di 5 faktorial. Kita lihat penyebutnya biar bisa dicoret 5 faktorial. Ya, kita coret di sini. Oke. Tinggal 8 dikali 7 dikali 6. Hasilnya adalah 336. Jadi jawabannya adalah B, 336. Kita lanjutkan soalnya. Banyak cara menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia, sehingga buku-buku sejenis dalam satu kelompok adalah, nah yang ditanyakan adalah banyak cara untuk menyusunnya. Ya, kita coba jawab di sini. Di sini ada 3 jenis buku, yaitu buku matematika, buku fisika, dan buku kimia. Nah, kita akan menyusun 3 jenis buku, berarti ada 3 cara ya. Berarti di sini N faktorial, yaitu 3 faktorial. Berarti 3, 2, 1. Berarti ada 6 cara untuk menyusun 3 jenis buku. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, masing-masing buku berkelompok dengan penyusunan 4 buku matematika, berarti 4 faktorial, 4, 3, 2, 1, berarti 12 kali 2, 24. Dan 3 buku fisika, berarti di sini 3 buku fisika, berarti 3 faktorial, yaitu 3, 2, 1, berarti ada 6 cara. Ini 6 caranya ya. Lalu di sini ada 2 buku kimia. 2 buku kimia berarti 2 faktorial, 2, 1 berarti 2 cara. Jadi total penyusunan buku adalah seperti ini. Berarti 3 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita langsung mengalihkan bilangan yang sudah kita hitung ini, yaitu di sini 6 dikali 24 dikali 6 dikali 2. Di hasilnya adalah 1728 susunan. Jawabannya adalah A. Ya, berarti 1728 cara untuk menyusun 4 buku matematika, 3 buku fisika, dan 2 buku kimia, bukunya sejenis dalam satu kelompok. Soal selanjutnya, 3 siswa dan 3 siswi duduk berjajar pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus siswa, maka banyaknya susunan posisi duduk yang mungkin adalah, kita jawab. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kalau urutan duduk harus diperhatikan, itu kita memakai cara permutasi ya. Ini kan urutan tempat duduk ya, berarti kita memakai cara permutasi. Lalu tempat pinggir sebelah kiri dan kanan diisi oleh pria ya. Jadi pinggir bangku nih harus siswa atau pria. Berarti di sini tempat pinggir kiri dan kanan itu diisi oleh siswa. Nah, diisi oleh siswa, sehingga kita harus memilih dari 3 siswa yang ada ya, 2 dari 3 siswa yang ada, yaitu untuk menempati sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita harus memilih 2 siswa dari 3 yang tersedia.
ya, siswanya kan 3, berarti kita ambil 2 untuk menempati bangku kiri dan kanan. Berarti cara yang pertama adalah di sini 3P2 ya, seperti rumus permutasi NPK, berarti 3 faktorial, 3 dikurang 2 faktorial, berarti 3 faktorial per 1 faktorial, 3, 2, 1, yaitu di sini adalah 6 cara. Untuk yang kedua, di sini kan sudah semua ada 6 bangku ya, ada 6 bangku berjajar. Nah, di sini sudah ditempati 2, jadi tinggal 4 bangku ya, tinggal 4 bangku. Sudah ditempatin 2 yang buat pria kanan kiri. Nah, tinggal 4 bangku. Nah, 4 bangku, nah terus diisi oleh 4 orang ya kan, 4 orang. Dari mana 4 orang? Karena ini kan jumlahnya 6. 3 siswa dan 3 siswi jumlahnya 6, sudah menepati jumlahnya 6 kan, dikurang 2, karena 2 ini pria yang sudah menepati kiri dan kanan bangku. Ya, 6 dikurang 2, 6 itu adalah jumlah siswanya, siswa dan siswi. 2 ini dari menepati kiri dan kanan, siswa yang menepati kiri kanan ya. Jadi ini 4 orang ini kita urai, yaitu 1 pria, 1 siswa maksudnya di sini, 1 siswa, 1 siswa, dan 3 siswi. Yang siswinya belum ini ya, jadi 4 orang ini dan 4 bangku. Berarti kita rumuskan di sini cara keduanya adalah 4P4 ya, yaitu 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial, yaitu 4 faktorial per 0 faktorial, di mana 0 faktorial itu adalah 1. 4, 3, 2, 1, di sini 1. Jadi 12 dikali 2 hasilnya adalah 24. Jadi 24. Ini yang cara yang kedua. Maka total banyak posisi duduk yang mungkin itu adalah, di sini ya, di sini. Banyak posisi yang mungkin adalah berarti di sini 6 dikali 24, hasilnya adalah 144. Ini jawabannya. Jadi, banyak posisi duduk yang mungkin ada 144 susunan, yaitu jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, banyak susunan huruf yang berbeda. Nih, huruf yang berbeda yang dapat dibuat dari kata matematika adalah, nah ini adalah permutasi sejenis, berbeda dengan rumus yang saya jelaskan soal-soal sebelumnya ya. Jadi ini adalah permutasi sejenis, berbeda caranya. Berarti di sini kita coba jawab. Maksudnya sejenis yaitu ini adalah semuanya adalah huruf. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita hitung dahulu ada berapa jumlah hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ada 10. Ya, berarti N-nya ada 10. Di sini rumusnya adalah N, P, nah di sini A, B, C, dan seterusnya ya. Ini adalah rumusnya. Lalu di sini N faktorial, dan di sini A faktorial, B faktorial, C faktorial, dan seterusnya. Ini rumus yang berbeda dari soal-soal yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini udah diketahui N-nya ini adalah 10. Nah, kita lihat di sini huruf M. Huruf M itu ada berapa? Berarti kan 1, 2. Ada 2 huruf M. Berarti huruf A ada berapa? Di sini huruf A ada 1, 2, 3. Berarti huruf A ada 3. Lalu huruf T ada 2 ya. Huruf T-nya ada 2. Lalu huruf E ada 1, huruf E-nya ada 1, dan di sini huruf E sudah, huruf I ada 1,
dan huruf K-nya ada 1. Nah, untuk cara cepatnya, apabila huruf yang jumlahnya 1, kita anggap 1 ya, nggak usah dihitung. Karena semua nanti akan dikali. Atau kita coba diurai dahulu, di sini berarti 10P 2, 3, 2, 1, 1, 1. Seperti ini. Karena angka 1, berarti seperti ini ya, 10 faktorial, berarti 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, maksud saya yang tadi, apabila 1 berarti kita tidak gunakan, ya, tidak usah dihitung karena adalah 1. Ini ya, ini tidak usah karena hasilnya nanti adalah 1. Maka untuk mempercepat langkah perhitungan, ya, di sini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial karena ada salah satu penyebut yang 3 faktorial. 2, 1, 3 faktorial, 2, 1 ya. Oke, di sini kita coret 3 faktorial dicoret, 2 kali 2, 4, di atas juga ada 4, kita coret, berarti yang akan kita kalikan adalah 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, yaitu kita lihat hasil perkalian ini adalah 151.200. Ini adalah cara susunan huruf yang berbeda dari kata matematika. Jadi jawabannya di sini adalah A, 151.200. Demikianlah pembahasan soal dan materi tentang bagian dari peluang yaitu permutasi. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang kombinasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.